Siang semuanya, saya Daud. Saya dari 12 IPA 1, 974 Jakarta. Hari ini saya akan bercerita, menemukan kalian sebuah cerita dari tanah Papua. Cerita ini bercerita tentang kisah dari sang Raja Agung, Raja hebat, prajurit tangguh, kepala Suku Agung, yang kemudian hari akan dikenal sebagai Raja Bajak Laut. Kalian penasaran? Dengarkan kisah ini. Ambisi sang raja muncul ketika dia melihat sesuatu yang memilukan hatinya. Dia melihat kelindasan yang tidak manusiawi di depan matanya. Sangat menghina karena ada utusan dari suku Babihutan datang, suku Cendrawasih meminta obat seperti biasa. Namun dia meminta 2 kali dari kesepakatan yang ditentukan. Dan tentu saja suku Cendrawasih tidak mengira hal itu mana mungkin bisa menyiapkan pada saat itu juga. Dan mendengar jawaban tidak bisa memenuhi tersebut, orang-orang utusan tersebut marah, memukul, membanting, merusak segala jenis barang yang ada di rumah ketua. Dan yang paling memilukan hatinya adalah ketika mereka menginjak ketua dari suku Cendrawasih di tanah. Menginjak. Raja melihat hal itu, dia datang, pukul orang itu, tergeletak jatuh, dan menghabisi teman-teman lainnya. Bukan menghabisi, memukul jatuh mereka hingga mereka sadar orang ini bukan orang yang biasa, bukan warga yang bisa ditindas, karena ini memiliki sesuatu yang mereka tidak punya, memiliki wibawa. Mereka melihat itu, mereka ketakutan, dan sang raja bilang, pergilah balik dan jangan kembali. Sampaikan ini ke ketua kalian, Cendrawasih bukan lagi di wilayah kalian, tidak akan lagi takut pada suku Babihutan. Mereka mendengar itu, bangun, lari terbirit-birit ke hutan. Sampai mereka maki-maki dan sang raja dari jarak jauh. Sang raja yang sudah itu mulai membantu ketua mengingatkan raja. Nah, terima kasih atas bantuan. Namun apakah kau perlu sampai sejauh itu? Sang raja tidak menjawab, cuma diam dan berdiri keluar. Warga-warga Cendrawasih bukan senang, tapi takut karena mereka tahu konsekuensi apa yang terjadi jika mereka berani sekali menyentuh atau memukul salah satu utusan dari suku Babihutan. Namun sang raja dengan wibawanya, dia menggerakkan hati dari orang-orang Cendrawasih. Lebih baik kita mati bertempur demi kebebasan daripada kita hidup tapi ditindas. Kata-kata tersebut mereka membakar semangat karena mereka juga tidak suka dengan penindasan dilakukan oleh suku Babihutan. Mereka mereka menganggap diri mereka dewa, di utama, strata yang lebih tinggi dari mereka. Itu memuakan hati mereka. Akhirnya mereka mulai mengangkat senjata dengan seadanya, menggunakan kayu, batang, stik dan semacamnya. Mereka cuma suku nelayan, mereka tidak tahu cara bertarung, mereka cuma tahu cara melaut. Namun mereka mempersenjatai diri mereka dengan senjata yang mereka punya. Singkat cerita, orang-orang dari suku Babihutan datang kembali ke Cendrawasih dengan jumlah yang lebih besar, jumlah yang banyak. Mereka datang untuk membahas dendam atas apa yang dilakukan oleh sang raja pada utusan dari suku Babihutan sebelumnya. Mereka datang untuk menuntut, mengambil kehormatan yang telah dilecehkan oleh sang raja. Mereka datang dengan arogan. Mana sang raja? Mereka masuk ke desa-desa, tapi desa-desa kosong, sunyi. Diselimuti kabut pagi, mereka datang, membongkar, menobrak setiap rumah, honai-honai dicari-cari, tapi tidak ada orang. Namun arogansi mereka membuat mereka lupa. Mereka masuk dalam perangkap yang telah disiapkan oleh sang raja. Rumah-rumah tersebut mulai dibakar, jalan-jalan mulai tutup. Para pejuang-pejuang dari suku Babihutan ini, mereka tidak tahu kemana-mana. Mereka terperangkap dalam kobaran api dan mati dalam kobaran api itu. Sang raja tidak perlu menggunakan sedikit pun kekuatan untuk menghabisi banyak sekali pejuang. Mereka mati semua dalam itu. Dari sejak saat itu, disitulah mulai era kisah di mana sang raja mulai satu persatu menaklukkan suku-suku di Papua. Mulai dari suku Babihutan dan suku-suku berikutnya. Waktu terus berlanjut dan akhirnya sang raja bisa mengalahkan banyak suku-suku di Papua dan menyatukan mereka semua dalam satu panji dia.
dan membawakan kedamaian setidaknya untuk saat ini, untuk eranya di tanah Papua. Sang raja akhirnya berpikir, apa yang menjadi masalah di tanah saya, di tanah Papua? Itu mereka berebut satu sama lain, membunuh satu sama lain, merebutkan sesuatu yang harusnya itu punya mereka. Tapi mereka bertarung, merebutkan tanah inilah, lahan ini. Dan akhirnya dia berpikir, kenapa tidak kita ambil tanah di daerah lain? Kenapa kita harus membunuh saudara kita sendiri untuk merebut tanah yang memang punya kita? Dengan ide itu dia memulai ekspedisinya, memulai perencana ekspedisi, memulai bikin susun rencana untuk apa yang akan dunia ketahui sebagai ekspansi Papua pertama, di mana sang raja mulai melakukan pembajakan, melakukan penyerangan ke daerah pulau-pulau sekitar Sumatera, Maluku dan sebagainya, hingga pada akhirnya sampai ke Pulau Jawa. Namun ceritanya saya akan sampaikan sampai sini saja. Untuk kalian mendengar cerita berikutnya, tunggu saya di sesi berikutnya. Saya Daud, 12 IPA 1. Terima kasih telah mendengar.